Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, berikut ini tentang detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bersedih dan merasa kehilangan. Berakhirlah sudah riwayat hidup seorang manusia yang kemuliaannya tak ada yang menandingi. Seorang manusia pilihan yang telah memberi sinar cahaya terang dan membawa kita terbebas dari kegelapan. Sosok yang begitu cinta kepada umatnya. Di saat ajal pun Rasulullah tidak memikirkan anaknya, istrinya, atau yang lainnya. Dalam hatinya Rasulullah begitu gelisah memikirkan nasib umatnya. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami semua di rumah Siti Aisyah. Kami berkumpul dan beliau memperhatikan kami semua tanpa kata, sehingga kami semua menangis, menderaikan air mata. Lalu beliau baru bersabda, "Selamat datang untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian dibelas kasihi oleh Allah Ta'ala. Saya berwasiat supaya kalian bertakwa kepada Allah, taat kepadanya, karena sungguh sudah dekat perpisahan di antara kita. Telah dekat pula waktunya kembali kepada Allah Ta'ala yang menempati surganya. Kalau sudah datang ajalku, maka supaya Ali yang memandikan aku, Fudail bin Abbas yang menuangkan air, dan Utsman bin Zaid membantu mereka berdua. Kemudian kafani aku dengan pakaianku saja, manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Ketika kalian sedang memandikan aku, letakkan aku di atas tempat tidurku di rumahku ini, yang dekat dengan liang kuburku nanti. Setelah itu kalian keluar sejenak meninggalkan aku. Pertama kali yang mensolati aku adalah Allah Azza wa Jalla, lalu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel beserta pembantu-pembantunya. Kemudian dilanjutkan oleh para malaikat semua. Sehabis itu kalian masuklah dengan berkelompok-kelompok dan lakukan sholat untukku." Mendengar itu, seketika para sahabat menjerit histeris, menangis sambil berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah utusan untuk kami, menjadi kekuatan jamaah kami, selaku penguasa yang selalu memutusi perkara kami kalau Tuhan sudah tiada. Lalu kepada siapakah kami mengadu semua persoalan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sudah aku tinggalkan untuk kalian jalan yang benar di atas jalan yang terang benderang. Juga aku tinggal dua penasehat, yang satu pandai berbicara dan yang satu pendiam. Yang pandai bicara yaitu Al-Quran, dan yang diam saja ialah kematian. Manakala ada persoalan yang sulit bagi kalian, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahku. Dan andaikan hati keras seperti batu, maka lenturkan dia dengan mengingat mati." Sehabis berwasiat demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Tepat bulan Safar selama 18 hari. Para sahabat sering menjenguknya, dan penyakit yang diderita sejak pertama sakit sampai akhir hayatnya hanya pusing kepala. Pada hari Senin, sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah, dan sewaktu azan subuh, Bilal berkemas-kemas datang menghampiri pintu Rasulullah seraya mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasul." Dari dalam Fatimah putri Rasulullah menjawab salam Bilal. Kemudian Fatimah berkata kepada dia, "Rasulullah tengah sibuk dengan dirinya." Bilal pun kembali ke masjid tanpa memikirkan dan memahami Fatimah.
tatkala subuh semakin terang, Rasulullah belum juga datang. Kembali Bilal menghampiri pintu Rasulullah dan mengucapkan salam seperti yang pertama. Rasulullah mendengar suara Bilal. Bilal dipanggil menghadap, kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah, wahai Bilal. Sesungguhnya keadaanku sangat sibuk mengurusi diriku sendiri, di mana penyakitku rasanya semakin bertambah berat. Maka suruhlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir." Kemudian keluar seraya menangis dengan telapak tangan diletakkan di atas kepala sambil mengeluh, "Wahai nasib susah sungguh, putus harapan, telah putus hilang sasaran tujuan andaikan ibuku tidak melahirkan aku." Bilal pun terus memasuki masjid sambil berkata, "Hai Abu Bakar, sesungguhnya engkau diperintah Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah dengan yang hadir, karena beliau sibuk mengurusi dirinya sendiri yang sedang dalam keadaan sakit." Tapi ketika Abu Bakar melihat mihrab masih kosong dengan tidak hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak tahan, dirinya langsung menjerit dan pingsan. Spontan ributlah kaum muslimin yang ada, sampai-sampai Rasulullah mendengar ribut-ribut itu. "Ya Fatimah, ada apakah dengan jeritan itu, dan kenapa di sana ribut-ribut?" Fatimah menjawab, "Keributan itu karena kaum muslimin sendiri, sebab engkau tidak ada." Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali dan Fadl bin Abbas. Kemudian beliau bersandar atau dipapah keduanya masuk masjid. Lalu sholat bersama-sama mereka 2 rakaat fajar pada hari Senin itu. Ba'da sholat kemudian beliau menghadap ke belakang kepada mereka dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, kalian itu masih dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah Ta'ala. Untuk itu bertakwalah kepada Allah dan taatilah Dia. Sesungguhnya saya ini akan meninggalkan dunia, dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Kemudian beliau bangkit dan pulang ke rumahnya. Dari tempat yang goib, Allah memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa, "Engkau turunlah menemui kekasihku dalam bentuk yang paling baik. Lakukan dengan cara halus ketika mencabut ruhnya. Kalau dia memberi izin, masuklah. Dan kalau tidak diizinkan, jangan masuk dan pulanglah." Malaikat maut pun turun dengan rupa seperti orang Baduy dari gunung. Di depan pintu dia berucap, "Mudah-mudahan keselamatan terlimpah untuk kalian wahai penghuni rumah dan sumber risalah. Apakah saya diperbolehkan masuk?" "Wahai hamba Allah," jawab Fatimah, "sesungguhnya Rasulullah sedang sibuk dalam penderitaan sakitnya." Tapi malaikat maut itu kemudian mengulangi salamnya, seperti salam yang pertama. "Mudah-mudahan keselamatan terlimpahkan untuk kamu wahai Rasulullah dan juga untuk penghuni rumah kenabian." Rasulullah mendengar suara malaikat maut ini kemudian bersabda kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, siapa orang yang ada di pintu?" "Orang Baduy ya Rasul," jawab Fatimah. "Dia memanggil-manggil dan sudah aku terangkan bahwa Rasulullah sedang sakit. Tapi kemudian dia memanggil ketiga kalinya. Dia memandang tajam padaku sambil gemetar tubuhku. Takut hatiku dan tulang sendiku terasa bergetar seakan-akan satu sama lain mau lepas. Wajahku menjadi pucat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatimah, tahukah engkau siapa dia?" "Tidak tahu," jawab Fatimah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia itu malaikat maut yang memusnahkan semua kenikmatan, yang memutuskan segala nafsu syahwat, yang memisahkan pertemuan, dan menghabiskan semua rumah, serta dia yang meramaikan kuburan." Mendadak Fatimah menangis keras, lalu berkata, "Aduh,
Sungguh kelak akan celaka karena adanya kematian Nabi yang terakhir, menjadi musibah besar karena wafatnya untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka terputus dari pemimpinnya yang suci, yang juga merupakan penyesalan bagi kami semua sebab sudah berhentinya wahyu dari langit. Sesungguhnya saya sudah terhalang tak mendengarkan perkataan engkau, juga tidak lagi mendengarkan salam engkau sesudah hari ini. Tabahkan hatimu Fatimah, sebab sesungguhnya hanya engkau di antara keluargaku yang pertama berjumpa dengan aku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, masuklah." Malaikat itu pun masuk seraya mengucapkan salam. "Assalamu alaika ya Rasul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wa alaikas salam wahai malaikat maut. Engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawa?" "Saya datang untuk berkunjung dan juga mencabut nyawa," jawab malaikat maut. "Itu kalau Tuhan mengizinkan, kalau tidak saya akan kembali pulang." Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia, menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Rasul berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sekarang sudah puas hatiku dan hilang pula kesusahanku." Selanjutnya beliau bersabda, "Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Malaikat maut pun mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulailah mencabut ruh beliau. Ketika sampai di perut, beliau bersabda, "Wahai malaikat Jibril, alangkah pahitnya, sakitnya rasa sakaratul ini." Perlahan Rasulullah mengadu, Fatimah tak kuasa menatap ayahandanya, dibiarkan matanya terpejam. Sayyidina Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam. Malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya dari pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak senang melihat wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapa kiranya orang yang sampai hati melihat wajah engkau dan engkau dalam keadaan sakaratul maut." "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di dada, beliau bersabda, "Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu." Kata Ali, sesungguhnya Rasulullah manakala menjelang ajalnya, kedua bibirnya bergerak-gerak 2 kali. Kemudian saya mendekatkan telinga. Saya mendengar beliau mengucapkan perlahan-lahan, "Umatku, umatku." Maka hilanglah ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin Rabiul Awal.
Demikian kisah tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya menjelang ajalnya, menjelang nafas terakhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.